kasih. Lakukan tadi sangat cocok dengan sesuai dengan kisah putusan ini. Your name, Lord, is I Lord. I have heard calling in the night. Kita menyadari bahwa kita panggil Tuhan. Tapi yang penting, I will go, Lord, if you lead me. I will call your people in my heart. Jadi kita diutus dan lalu mengatakan Tuhan, saya akan membawa kebahagiaan saya di bukan saya. Saya dipanggil untuk menyelamatkan orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tadi saya mengatakan seorang duta harus mengatakan siapa yang mengutusnya. Duta Indonesia harus menunjukkan bahwa Indonesia yang besar di depan dia berada. Kalau kita menjadi rasul, yang mengutus kita adalah Tuhan, dan kita harus mengatakan ajaran Tuhan itu sendiri. Jadi dengan kata singkat, kalau saya seorang utusan Tuhan, orang akan tahu betul ya ini mengikut Yesus dan sebagainya. Tapi masalahnya bagaimana caranya? Tanggal 1 September yang lalu, saya ikut pentabisan dan persekutuan Labuan Bajo. Uskupnya adalah Maximus Regus, yaitu S2 Ilmu Sosial. Dalam khotbahnya Nusranto Ketua KWI mengatakan 3 hal untuk menunjukkan siapa uskup. Jadi kemampuan di bidang intelektual sama sekali tidak cukup untuk menjadi utusan. Uskup ini menguasai bidang-bidang sosial sudah sangat membantu, tapi yang ketiga yang sangat penting adalah melayani dengan hati. Ya. Jadi kalau kamu kita bagus dari riset, ya kan? Tapi untuk bermasyarakat 3 hal perlu: intelektual, menguasai masa sosial, dan melayani dengan hati. Bagaimana melayani dengan hati? Bacaan Injil tadi cukup menjadi inspirasi bagi kita. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Apa fungsi garam? Pertama, supaya sayur makan itu sedap rasanya. Bagaimana penerangan daging tanpa garam? Ya enak. Jadi supaya sayur itu sedap. Yang kedua, fungsi garam, terutama untuk orang banyak tidak punya kulkas, untuk mengawetkan daging supaya jangan busuk, benar kan? Bisakah buat bekas tanpa garam? Tidak bisa. Jadi kalau ikan tidak busuk atau babi tidak busuk, kita kasih benar kan? Jadi itu. Jadi kalau kita menjadi garam, dimanapun kehadiran kita dirasakan efeknya yang positif. Dan yang kedua, kalau kita menjadi garam, mencegah ada kebusukan dalam masyarakat. Ya. Sekarang judi online. Kalau saya menjadi garam, jangan sampai ada mahasiswa itu judi online. Karena kalau judi online membuat orang itu menjadi busuk. Kita mana pesan Yesus itu? Kalau kita di kampung, ya kan? Jangan sampai iman orang menjadi busuk. Hadis sebagai garam artinya membuatkan dia sebagaimana tetap. Kalau pacarnya bukan Katolik, imannya tetap dan saya busuk. Tapi kalau pernah sebagai garam, saya bisa membuat teman saya itu jangan kau busuk kalau meninggalkan Yesus. Itu makna garam. Cahaya, jelas cahaya menuntun, mengalahkan orang. Jadi kalau orang lagi patah hati, bagaimana kamu menjadi cahaya bagi dia supaya patah semangat itu? Masih banyak laki-laki lain yang bisa berasa deh dalam dia hati. Dalam situasi tembakan seperti itu, bagaimana kamu menjadi cahaya? Meneguhkan, menguatkan dia. Hidup kita diberikan itu kan bukan hanya mengikat, kan? Seperti kamu kan kita dia. Jadi ketika temanmu curhat dengan kamu, putus asa dan sebagainya, menjadi cahaya artinya bisa menuntun, membawa teman kamu itu tidak sesat ke depannya, tidak mengambil langkah yang salah, tidak dengan kecap orang, bahkan tidak dengan minum baygon menyelesaikan. Itu fungsi cahaya. Dan cahaya juga menerangi dari kegelapan. Banyak kegelapan hidup di dunia ini, ya kan? Tapi mereka tidak jalan pulang. Kalau ada begitu itu, makin kalah makin mau kan, makin kalah makin mau. Minjam lagi duit, ya kan? Pastor pun ada minjam duit untuk beli apa namanya
imam lain itu ujungnya muter-muter terus. Saya tahu pastor itu ya. Jadi kalau kita menjadi cahaya, mencegah supaya orang itu hidup orang itu tidak gelap. Dan cahaya itu Itulah jadi pesannya saya sih mengenali teologi bahaya story. Tafsir saya pertama, kalau menjadi cahaya itu kehadiran kita harus bisa menuntut orang yang susah, menuntut orang yang miskin, bisa menuntut orang yang bermasalah, supaya langkah-langkahnya itu melalui langkah yang benar, tidak menjadi langkah yang jalan di kasar sebagainya. Kalian akan bisa nanti masalahnya melamar nggak dapat pekerjaan, melamar pasporoki dan sebagainya. Mulai itu masalah. Jadi dalam masalah itu konkret bagaimana menuntut. Udahlah, kita profesi ini, tapi peluang hidup itu bukan hanya karena profesi itu. Dan untuk hal seperti ini kan kita perlu tenang. Kalau kami berapa itu ada istilah kuis dan kuis. Imam saling bantu para imam. Sekarang mahasiswa masih zakat, saling bantu masih zakat. Yang sudah berhasil bantu yang tidak berhasil dan sebagainya. Dan di situ fungsi kita sebagai cahaya yang mengarahkan teman kita membawa kebaikan dan mencegah terjadinya kegelapan dalam hidup. Banyak kegelapan dalam hidup kita ini yang terpaksa dari yang kadang-kadang kita dapat dalam dulu dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ingat lagu tadi, Tuhan inilah saya, here I am your God. If you call me, I will lead your very my heart. Jadi kalau kamu panggil saya akan memikul domba-domba saya akan merangkul domba-domba saya sehingga mereka hidupnya merasa aman di tangan Tuhan dan sebagainya. Baik, ini yang bisa sampaikan. Mari kita saling bantu. Saya juga dan yang lagi saya mau katakan, baru saja Paulus datang ke Indonesia dan sangat terkesan dengan Indonesia. Saya dengar dari Masyarakat Sugiarto yang sinode di Roma. Paus terus memuji Indonesia dengan satu hal yang penuh keramahan. Dan tanggal 4 jam 10 pagi saya ikut juga pertemuan fisikal dan kutipan Injil yang dipakai adalah orang Samaria yang berkasihan. Banyak orang Katolik yang belum pernah mendengar kutipan ini, di mana seorang imam pun tidak peduli dengan orang yang dirampok itu. Kan senderan yang paling keras terhadap para imam ahli elektorat itu menolong justru orang Samaria yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Dan ini sebetulnya refleksi yang paling berat, paling besar, bahwa Paulus itu menguji diri sendiri bahwa kita juga banyak kekurangan, banyak salah. Dan yang saya katakan motto yang dipakai adalah 3 hal: faith, fraternity, and compassion. Kita iman yang kuat. Kalau kalian sebagai katekis sudah punya yang kuat, kerja. Dan yang kedua adalah mengedepankan semangat persaudaraan, saling membantu satu dengan yang lain. Dan kata yang ketiga yang sangat menentukan kita bisa menjadi garam dan terang dunia adalah compassion, bela rasa. Melihat orang yang miskin, kita tergugah hati kita. Melihat orang yang menderita, tergugah hati kita. Melihat orang yang terasa, tergugah hati kita. Artinya bela rasa, bisa merasakan bagaimana menggunakan dengan cara itu kita bisa menolong orang lain. Tapi semua itu akan bisa kita laksanakan kalau kita punya iman yang kuat. Bukankah Yesus dari dunia ini juga peduli, ya kan? Melihat orang sakit disembuhkan, orang tersebut berjalan, orang yang mati dibangkitkan dan sebagainya. Memang ini tidak dilakukan oleh seorang, tapi simbolik bahwa hal seperti ini perlu dimiliki oleh seorang utusan Tuhan. Saya kecil-kecil kenapa saya di kampung masak pendeta, masak bulan kemarin, masak adik saya di mungkin orang salah tangkap, tapi saya pernah di Kupang ngobrol dengan ibu-ibu karena anjingnya baru masak setengah 1 malam, masaknya jam 3, santai jam 5. Tapi bedanya jam 7 saya sudah segar kembali ikut misa, yang lain masih orang tidur dan sebagainya. Tadi maksud saya apa? Dengan cara seperti ini, mudah-mudahan ibu merasa tersapa, anak kecil merasa tersapa, jangan hanya orang-orang elit. Kemarin saya tadi sedang 3 imam berbilangan di Lipo, kata sebutan semua menyebut orang-orang besar. Nah,
saya kata saya tanya di mana keluarganya, lalu saya sindir, sebetulnya saya menyebut ada 50 perwakilan stasi yang menyumbang makanan. Seharusnya mereka itu yang disebut kita berterima kasih, bukan hanya pejabat hukum, saudara-saudara. Saya kenapa mereka yang real menyumbang makanan jalan kaki jauh-jauh, membuat kerja cukup dan sebagainya, kita tidak pernah sempat orang seperti itu. Makanya kebetulan negeri hukum, saudara-saudara, ini pejabat ini, ketua panitia ini, orang kampung yang menyumbangkan, karena kemarin dicapkan 2.000 makanan. Dan itu semua orang yang penting untuk menyumbang seperti itu tidak pernah disebut. Terserah kalau ada orang tersinggung karena saya terserah. Saya bilang saya tak boleh disebut, nanti akan bisa nama saya disebut. Baik Ibu Bapak, Mas Bang saya terkasih, ini semacam curhat saya, jadi jangan takut. Kalau kalian yakin Tuhan sekalian, Tuhan juga akan memberi kekuatan, Tuhan juga akan memberi modal, Tuhan juga akan memberi talenta pada Tuhan, asal kalian pakai talenta itu. Jangan diri hati kalau punya 5 talenta. Dan lebih baik dapat yang kecil talentanya, tanggung jawabnya terlalu besar. Dan kalau aku di Uskup tentu talenta besar, tapi bisa dengan kalian. Tapi jangan sampai kalian yang punya 1 talenta tidak kalian gunakan. Jangan silau dengan teman kita yang ranking teratas, ya kan? Mungkin IP-nya dengan 4, kesan mungkin IP-nya 2,5, tapi bagi Tuhan 2,5 pun harus kita gunakan. Kalau tidak kita gunakan, itu akan dirampas. Jadi Tuhan tidak bedakan setiap orang punya berfungsi. Saya ini tidak pernah sekolah tinggi, saya tidak pernah rokok dari usul. Kobe-kobe sedikit, katanya dipakai juga oleh Vatikan. Jadi itu bahasa Ibu, tapi curhat dari 3 hal. Faith, iman. Sekarang tidak penting lagi kita kerja sendiri, persaudaraan dan punya kepekaan kepada peduli terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Bukan karena kita bisa menyelesaikan masalah sosial itu, tapi karena kita bagian dari itu. Bukankah Yesus, masa zaman Yesus hanya 1 orang buta kan? Pasti dia itu mungkin ratusan, tapi dia sebutkannya 1 simbolik perhatikan. Tapi kalau ada 1.000 orang yang bukan orang buta, ya kan? Ya 1.000 orang, katakanlah mendanai 1 orang operasi katarak misalnya, itu juga menjadi banyak. Baik, saya doakan adik-adik sekalian selamat atas selesainya kuliah di S1 ya kan? Saya tetap doakan dan memang tantangan kita sebagai guru agama yang sangat berat karena tidak dicobai, tapi itu jangan sampai buat kita pada semangat kuncinya adalah berjalan bersama-sama, berjalan bersama teman, berjalan bersama dosen, berjalan dengan masyarakat sekitarnya, berjalan bersama pejabat, kenal banyak orang, dan dengan langkah-langkah itu mungkin peluang-peluang yang kecil bisa akan kita dapatkan. Amin. 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 Kini kita memasuki upacara misi pendoa. Ketua Staf Negeri Pontianak akan menyerahkan para calon penerima misi Paralika kepada Bapak Uskup. Kami memohon kesediaan Bapak Uskup dan Ketua Staf Negeri Pontianak untuk menempati tempat yang disediakan. Saudara-saudari para calon penerima misi Paralika, kami persilakan untuk berdiri. Bapak Uskup yang kami hormati, kami mohon agar Bapak Uskup berkenan melantik, mengutus, dan memberikan berkat atas putra putrimu ini yang telah menjalani sabda dan kebajikan hidup di Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak
agar kini memulai pengabdian mereka pada gereja dan masyarakat. Saudara-saudari terkasih, sebelum kalian pergi ke tengah-tengah masyarakat untuk mewartakan Injil, terlebih dahulu kalian harus menyatakan kesiapsediaan di hadapan pimpinan gereja dan ibadah Allah. Maukah saudara-saudari melaksanakan dengan giat dan cermat tugas-tugas sebagai pewarta iman, katekis dan guru agama? Ya, kami mau. Maukah saudara-saudari dengan setia dan bijaksana bekerja sama dengan khusus pastor paroki dan paroki dalam memaklumkan Injil suci sebagai tanda pengudusan iman akan Kristus? Ya, kami mau. Maukah saudara-saudari membantu dan mengantar orang yang belum pernah mengenal Kristus dan menarik orang-orang ini ke dalam persatuan iman dengan Kristus? Ya, kami mau. Umat Allah yang terkasih, kini marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar Ia berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya ini yang dipanggil dan dipilih untuk turut ambil bagian dalam pelayanan Injil. Ya Allah Bapa yang kudus, Engkau memanggil dan memilih putra-putrimu ini untuk meneruskan karya keselamatanmu sebagai pewarta Injil di tengah himpunan umatmu. Sudilah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam diri mereka ini, agar mereka mampu mewartakan dan mewujudkan karya keselamatan di seluruh dunia. Demi Kristus putra Tuhan dan antara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini yang akan berkau dan menuntun dari saudara-saudari kami yang akan diutus untuk mewartakan Injil dan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan turun atas kitab suci ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Uskup akan menyerahkan kitab suci Missio Carmica secara simbolis kepada 5 orang wisudawan. Kepada 5 orang wisudawan dipersilakan. Saudari, jadikanlah kitab suci ini pedoman hidupmu dan wartakanlah. Saudari, jadikanlah kitab suci ini pedoman hidupmu dan wartakanlah. Saudara, jadikanlah kitab suci ini pedoman hidupmu dan wartakanlah. Saudara, jadikanlah kitab suci ini pedoman hidupmu dan wartakanlah. Saudari, wartakanlah kitab suci ini pedoman hidupmu dan wartakanlah. Selanjutnya, penyerahan kitab suci Missio Carmica kepada wisudawan akan diberikan oleh para imam.
Mantap. Iya, Bang. Sakral, sakral. Itu. Oh, minta suster yang saja. Dia bingung. Nggak dengar dia. Nggak dengar tadi.